Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dengan NIM 0555275889. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPPJJ UT Bandung. Video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktik untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai selesai supaya teman-teman bisa ikut memahami prosesnya juga. Nah, kita langsung aja lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat tugas kedua. Buatlah program sederhana menggunakan operator dengan kasus berikut. Itu menggunakan 3 golongan karyawan. Yang pertama, golongan A gaji dengan 5 juta. Yang kedua, golongan B gaji dengan 6.500.000. Yang ketiga, golongan C gaji dengan 9.500.000. Nah, di sini jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam. Dengan karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30%. Kalau misalnya yang lembur 2 jam, lemburnya 32%. 3 jam, gaji lemburnya 34%. 4 jam, gaji lemburnya 36%. Dan lembur yang lebih dari 5 jam, gaji lemburnya 38%. Langsung kita masuk ke Visual Studio Code ini ya. Kita open folder. Kita bikin folder ya, algoritma. Sini tinggal di tugas. Silanya select folder. Nah, habis itu kita bikin di sini kita akan membuat kodenya terlebih dahulu, dan di sini saya akan mempercepat ya videonya karena memakan waktu yang lama. Oke, kita mulai.
sini saya sudah menyelesaikan kode programnya ya. Lalu kita akan ngerun terlebih dahulu, ngecek semuanya udah benar. Dan sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang paling atas, yaitu import Java text scanner. Library ini sangat penting karena kita membutuhkan objek scanner untuk membaca inputan dari keyboard nanti. Kemudian di dalam main method saya mendeklarasikan beberapa variabel yang dibutuhkan. Ada chart golongan untuk menyimpan tipe golongan A, B atau C. Terus ada in jam lembur untuk jumlah jamnya, serta beberapa variabel bertipe double seperti gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilan, yaitu untuk menangani perhitungan angka desimal atau finansial. Nah, yang ke bawahnya yaitu ke satu, proses input. Program akan meminta user memasukkan dua data. Yang pertama adalah golongan karyawan. Ini ya. Di sini saya tambahkan fungsi to uppercase chart A supaya jika user tidak sengaja mengetik huruf kecil seperti kecil, sistem akan otomatis mengubahnya jadi huruf kapital agar tetap valid. Yang kedua, program meminta inputan jumlah jam lembur berupa angka bulat. Ya. Habis itu, yang kedua itu logika penentuan gaji pokok ya. Proses penentuan gaji pokok ini menggunakan statement if else if ya, sesuai dengan ketentuan soal. Jika golongan A maka gaji pokok diatur sebesar 5 juta, jika B sebesar 6.500.000, jika C sebesar 9.500.000. Jika user memasukkan karakter di luar A, B atau C, program akan mengeksekusi blok else menampilkan pesan bahwa golongan tidak valid dan langsung menghentikan program menggunakan sistem exit demi keamanan data. Nah, yaitu yang ketiga, logika untuk menentukan presentasi gaji lembur. Setelah gaji pokok ditentukan, program beralih memeriksa jam lembur untuk menentukan nilai presentasi lembur. Di sini kita konversikan nilai persen dari soal ke bentuk desimal agar bisa dihitung oleh komputer. 1 jam berarti 0,30%. Kalau 2 jam presentasi lembur 0,32%. 3 jam 0,34 atau 34%. Yang persen 36%, terus yang 5 jam atau lebih 38%. Jika kok tidak lembur maka akan 0% ya, diatur ke 0. Di sini langsung ada proses hitung gaji lembur dan total penghasilannya. Gaji lembur sama dengan persentase lembur dikali gaji pokok, terus total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, yang terakhir yaitu output tampilan ke layar ya. Hasil akhirnya dicetak ke layar menggunakan sistem out printf dengan format sen 12 kf ya. Plot ini sengaja saya gunakan agar nominal rupiah yang muncul nanti otomatis memiliki tanda pemisah ribuan seperti titik atau koma, sehingga rincian penghasilan yang tampil di layar terlihat rapi, profesional, dan mudah dibaca oleh user. Nah, terakhir ini ada input close untuk mencegah kebocoran memori. Nah, habis ini saya akan mencontohkan masuk golongan karyawan ya, A, B atau C. Misalnya di sini saya akan B misalnya. Ntar masukkan jumlah jam lembur. Nah, misalnya jam lemburnya misalnya 4 jam ya, dengan 36%. 4 aja sebentar. Nah, rincian penghasilan di sini gaji golongan dan B 6.500.000 di gaji lembur,
34%, jadi nominalnya 2.340.000, total penghasilannya 8.840.000 segitu ya. Contoh lagi misalnya dengan gaji pokok misalnya di luar dari A, B atau C, misalnya D, enter, jam lemburnya misalnya 3 aja. Bentar. Nah di sini golongan tidak bakalan valid ya, karena di luar dari golongan A, B atau C. Kita masukin lagi aja. Tanya yang lain, kita akan masukin yang bagian golongan C dengan gaji jam lembur 0 ya, 0, dan gaji lemburnya tidak dapat, cuman gaji pokoknya doang yang dapat, jadi 9.500.000 doang ya. Nah segitu saja dari tugas kedua algoritma dan pemrograman. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Tolong bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.